Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku yang terkasih, orang biasanya bersukacita ketika sedang berada dalam situasi yang baik, situasi yang menyenangkan. Tapi begitu keadaan berubah, berada dalam masalah, kesulitan, atau situasi yang gawat dan tidak mengenakan, tidak memberi kenyamanan, rasa sukacita pun seketika itu runtuh, hilang, entah kemana. Yang ada tinggal rasa sedih, rasa kecewa, marah, muram, dan juga frustasi. Rasul Paulus menulis kitab ini ketika sedang dalam keadaan tidak baik, saudara, berada di dalam penjara ketika Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini. Ia mengalami perlakuan yang tidak adil karena dimasukkan ke penjara tanpa berbuat kejahatan. Sesungguhnya Paulus punya alasan kecewa, punya alasan untuk bersedih, untuk protes, untuk komplain, untuk marah, untuk jengkel. Tetapi hal itu tidak dilakukannya karena Paulus tahu bahwa konsekuensi yang harus diterima dia sebagai pemberita Injil. Penderitaan tidak menghalanginya untuk tetap melayani Tuhan. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam penderitaan, dan berjerih lelah dalam melayani. Mengapa demikian? Menurut penelitian, jika orang mudah marah, cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun yang dapat membuatnya mudah sakit dan cepat tua, saudara. Sebaliknya, jika seseorang menghadapi segala sesuatu dengan sikap positif, otaknya akan mengeluarkan hormon beta endorfin yang memperkuat daya tahan tubuh atau imun tubuhnya, menjaga sel otak tetap muda melawan penuaan, menurunkan agresivitas dalam hubungannya dengan sesama, meningkatkan semangat, meningkatkan daya tahan dan juga kreativiti diri. Jadi saudara, Tuhan tahu benar bagian mana dari diri manusia yang harus dikembangkan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk selalu bersukacita dalam segala keadaan. Saudara, kita bersukacita karena kita punya dasar yang kuat, yaitu janji firman Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Karena itu jangan fokus pada besarnya masalah, jangan fokus pada situasi yang ada di sekeliling kita, tapi arahkanlah mata kita kepada Tuhan yang berjanji takkan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Jaminan Tuhan inilah yang akan memampukan kita untuk tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diteguhkan, dikuatkan dengan firman Allah. Masalah, cabaran hidup, tantangan boleh ada, bahkan penderitaan pun Tuhan izinkan kami alami. Tapi kami harus tetap bersukacita dalam segala keadaan, karena itu perintah Tuhan. Kami mungkin tidak mampu, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersukacita, ketika kami mengarahkan pandangan mata kami kepada Tuhan, maka kami percaya
ada kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami yang selalu berfokus kepada kuasa, kebesaran, kasih Tuhan yang Tuhan pasti nyatakan kepada setiap orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena janji Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umat-Mu yang mengasihi akan Engkau. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.